Sobat Edukasi, selamat datang pada video pembelajaran di mana kita akan mengetahui berbagai jenis topik dan juga berbagai jenis materi pembelajaran dan pengetahuan yang bisa memperkaya cakrawala pengetahuan kalian. Nah, pada episode kali ini kita akan belajar tentang bagaimana sih cara memenuhi kebutuhan kita. Perkenalkan, nama saya Nikita Kezia Febsdella dari Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperkenalkan dan juga membahas tentang gimana sih cara memenuhi kebutuhan kita dan sebenarnya apa sih kebutuhan yang kita harus penuhi? Mari kita simak video berikut ini. Setiap makhluk hidup pasti memiliki kebutuhan. Nah, kebutuhan yang paling mendasar itu adalah makanan dan tempat tinggal. Namun setiap orang memiliki kebutuhan berbeda-beda. Dengan belajar video ini, saya harap kalian dapat mengetahui beberapa hal. Yang diantaranya satu, bagaimana sih cara mendapatkan kebutuhan kita? Yang kedua, bagaimana sih cara mengkaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan skala prioritas? Yang ketiga, bagaimana sih cara kita mengenal nilai uang sebagai alat tukar dalam jual beli? Nah, untuk itu, yuk simak penjelasan berikut ini. Untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah kamu tahu apa aja kebutuhan manusia? Kemudian, mengapa sih kok manusia memiliki kebutuhan? Jadi berikut adalah penjelasannya. Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus kita penuhi untuk melangsungkan kehidupan kita. Nah, adapun kebutuhan ini tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya, kamera akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Kebutuhan dikelompokkan dalam 3 bagian yang besar. Yang pertama ialah kebutuhan primer, di mana kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh setiap manusia. Kemudian yang kedua ialah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan penunjang hidup. Nah, kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya atau dilakukan setelah kebutuhan primer dipenuhi. Dan yang ketiga ialah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier merupakan kebutuhan yang berkaitan dengan usaha untuk menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi, atau yang bisa kita sebut dengan keinginan diri sendiri. Contohnya itu adalah mobil, perhiasan, lalu kemudian ada mainan dan lain-lainnya yang memiliki skala prioritas di bawah kebutuhan primer dan juga sekunder. Tahukah kalian, untuk mengetahui kebutuhan pribadi dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan tersebut, hal ini adalah hal yang penting untuk dilakukan. Nah, terdapat beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menggolongkan kebutuhan tersebut atau yang bisa kita sebut dengan skala prioritas. Nah, kita bisa melihat pada layar berikut bahwasanya terdapat 4 kelompok skala prioritas dengan beberapa arah yang bisa kita ikuti. Yang pertama ialah kebutuhan yang penting dan mendesak. Nah, hal itu merupakan kebutuhan yang harus kita lakukan sekarang. Contohnya ialah makan atau mandi. Nah, itu adalah penting untuk dilakukan sekarang, seperti itu. Jadi mendesak. Kemudian yang kedua ialah tidak penting tapi mendesak. Nah, hal ini bisa kita lakukan dengan merencanakan dengan segera gitu. Kemudian yang ketiga ialah kebutuhan yang penting tapi tidak mendesak. Nah, hal ini dapat kita lakukan dengan meminta bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut, seperti itu. Kemudian yang terakhir atau yang keempat ialah kebutuhan yang tidak penting dan tidak mendesak. Nah, hal ini bisa kita tunda sampai semua kebutuhan kita terpenuhi atau ditinggalkan dikarenakan konteksnya ialah tidak penting dan tidak mendesak. Jadi kita harus mengetahui dan memetakan apa saja yang harus kita penuhi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, hal itu merupakan skala prioritas atau diagram prioritas yang bisa kita ikuti. Jadi kita pertama harus menuliskan nih semua kebutuhan yang ada. Kita harus hilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Kemudian yang kedua ialah menyesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan kita. Kemudian yang ketiga ialah susun kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya dalam kolom yang telah tertera. Nah, kalian bisa menggunakan diagram kepentingan seperti gambar tersebut. Kemudian yang terakhir ialah penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan yang telah kalian buat, seperti itu. Nah, topik selanjutnya ialah dalam memenuhi kebutuhan tersebut, tentu kita mengeluarkan uang untuk membeli hal-hal yang kita butuhkan. Namun apakah pernah terpikirkan kira-kira orang di zaman dahulu bagaimana ya mereka memenuhi kebutuhannya? Apakah dengan uang? Atau apakah uang sudah ada sejak zaman dahulu?
Nah, jadi dalam kehidupan manusia tentu saja setiap dari kita memerlukan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, dari mana sih cara kita untuk mendapatkan kebutuhan tersebut? Jadi, zaman dahulu sebelum ada uang, manusia melakukan kegiatan tukar-menukar barang atau yang disebut dengan barter untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kain ditukar dengan beras, kemudian kayu bakar ditukar dengan singkong. Nah, dalam barter ini, barang yang ditukar mempunyai nilai yang sama. Kalau ternyata tidak sama, berarti tidak terjadi barter atau tukar-menukar barang. Alasan mengapa orang lain sekarang mulai meninggalkan barter, dikarenakan yang pertama, manusia itu memiliki kebutuhan yang terus bertambah, sehingga sulit untuk menemukan orang yang memiliki keinginan yang sama. Contohnya, Andi memiliki keinginan untuk membeli ayam, tapi ternyata Budi memiliki keinginan untuk membeli beras. Sementara Andi tidak memiliki beras. Nah, hal ini menjadi salah satu kendala. Jadi dalam barter, kita harus menemukan orang lain yang memiliki keinginan untuk mempunyai barang yang kita punya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, alasan kenapa orang meninggalkan barter, dikarenakan jumlah manusia itu bertambah banyak, sehingga ini menyulitkan cara menukar barang, karena terkadang barang yang diinginkan itu tidak tersedia atau tidak dimiliki orang lain. Nah, kemudian yang ketiga ialah orang-orang sudah mulai kesulitan nih untuk membawa barang yang ditukar. Contoh, untuk mendapatkan seekor sapi, orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Wow, apakah kalian pernah terpikirkan bagaimana sih cara kita menukarkan beras tersebut? Hal ini menjadi salah satu alasan pokok kenapa orang meninggalkan barter seperti itu. Zaman dahulu, setelah barter dengan barang itu dilakukan, manusia mulai berpindah dengan menukarkan barang dengan emas, perak, atau perunggu. Tapi hal itu ditinggalkan kembali karena harganya atau nilainya sudah mulai meningkat. Nah, sehingga tidak semua orang yang memiliki emas, perak, atau perunggu untuk ditukarkan dengan barang lain yang mereka inginkan. Seperti itu. Nah, kemudian tibalah sekarang kita sudah berkenalan dengan uang. Nah, jadi awal digunakannya uang itu sebenarnya tidak diketahui dengan pasti. Nah, tapi setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar ini, gitu. Sehingga kita sudah berpindah dengan alat tukar uang, yang mana uang ini memiliki nilai yang bisa ditukarkan dengan berbagai barang. Nah, kemudian apa saja sih syarat uang dapat dijadikan sebagai nilai tukar? Yang pertama, ialah dapat diterima atau disukai masyarakat umum. Kemudian yang kedua, ia tidak cepat mengalami perubahan atau tidak cepat rusak. Yang ketiga, ialah tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama. Kemudian keempat, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, ialah terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Jadi hal ini menjadi beberapa syarat bagaimana sih uang bisa dijadikan alat tukar. Jadi tidak sembarang hal bisa dijadikan alat tukar, memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, seperti itu. Nah, demikianlah materi yang telah kita bahas pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita menutupnya, yuk refleksikan pertanyaan di bawah. Menurut kalian, apa saja sih syarat terjadinya jual beli? Kemudian yang kedua, menurut kalian nih, bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dari lingkungan sekitar kita? Dan yang ketiga, menurut kalian, apakah barter masih dilakukan dalam kehidupan sekarang ini atau tidak? Yuk diskusikan dan juga mari kita refleksikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Nah, demikianlah penjelasan dan juga pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak atas antusias dan juga perhatian yang telah kalian berikan dan yang telah diberikan oleh semua pihak. Saya juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam tutur kata maupun perilaku dalam video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih, salam belajar dan salam edukasi berprestasi. Salam harmoni.